Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video yang kedua ya untuk bootcamp. Kerekam nggak? Oke. Jadi di video ini sebetulnya kemarin saya terlanjur sudah membuat ini ya, apa tugas untuk use case diagram. Sebetulnya ini mau saya cancel. Jadi ini saya buat aja untuk yang ketiga, yaitu kelas diagram. Sambil saya buat ya. Kelas diagram topiknya T4 ya. 4 kelas diagram tidak dinilai ya. Jadi untuk yang use case sebetulnya mau saya skip. Kenapa? Karena sebetulnya use case diagram itu hanyalah representasi dari analisis kebutuhan ya. Analisis kebutuhan terutama yang di aktor ya. Jadi aktor itu bisa ngapain aja. Namun tentu saja tetap saya evaluasi aja karena sebagian sudah submit ya. Sebagian teman-teman itu sudah submit. Nah, yang belum submit silahkan mau dibikin boleh, mau nggak dibikin juga silahkan. Karena apa? Karena ujung-ujungnya nanti ini akan bermanfaat di bab 3. Ya, bab 3 tugas akhir. Kalau sudah nyicil bikin itu lebih bagus lagi. Submit di sini boleh. Misal nanti minta kakak mentor untuk review boleh, tapi saya sarankan sih nggak perlu direview lah, nanti sama pembimbing juga cukup ya. Jadi dari analis kebutuhan ini kan ada admin, ada siswa, ada mentor. Inilah yang nanti harusnya ada sebagai aktor gitu loh. Nah, kita coba cek punya ini kan dia ya. Dia, ini juga punya dia. Admin, mentor, pimpinan, siswa. Kita cross check admin, mentor, oke udah cocok. Nah, cuma saya kasih review sedikit. Sini ada sedikit yang kurang tepat kalau punya Mas dia. Yang pertama adalah kurang inilah, istilahnya kurang apa ya, kurang terstruktur aja. Jadi kalau login ya biasanya di atas sendiri. Dan setelah login nanti apa aja yang bisa dilakukan. Nah, ini kan kayak masih agak berantakan. Terus yang kedua, biasanya di use case-nya itu saya lupa namanya ini apa ya. Itu dia itu kata kerja. Sebagai contoh di sini misalnya ini punya Mas Aji Bayu, menerima laporan publik, melihat terus ya, pembuatan, mengawasi. Nah, itu kan memakai kata kerja ya. Biasanya akan lebih baik kalau menggunakan kata kerja. Jadi use case itu sebetulnya adalah visualisasi dari tadi analisis supaya apa? Supaya orang awam itu lebih enak dan lebih mudah membaca aja sebenarnya. Sebenarnya seperti itu sih. Nah, yang ketiga adalah nanti baik use case maupun kelas diagram baiknya dibuat pakai apa? Saya sarankan kalian membuat pakai Draw.io. Ini juga bisa ada apps-nya ya. Kalau saya apps kayak gini open, nanti kita pakai aplikasi gitu kan. Bisa langsung create new diagram. Nah, kita pilih aja yang kelas diagram gitu. Kalau yang use case saya juga nggak tahu di mana, di sini ada atau enggak. Kayaknya sih ada di UML, terus mana ya? Nggak tahu lah ya. Cari aja atau di flowchart ya, saya lupa. Nah, kalau nggak ada ya monggo use case mau dibuat pakai apa. Tapi saran saya, teman-teman ya, pakailah Draw.io. Jangan pakai apa ya, MS Word. Contoh ini punya Mbak Septalia. Nah, ini kan kalau pakai MS Word jadinya ya gimana gitu. Ya, ngedit kayak gini juga lama gitu ya. Tapi kalau pakai Draw.io itu enak, cepet. Ya, tutorialnya banyak juga di YouTube. Itu udah paling mudah karena free, gratis, online, bisa offline juga kalau udah download apps-nya kayak gini. Ya, silahkan nanti yang supaya cepat lah, supaya nanti cepat ke ngoding, kita langsung ke kelas diagram. Jadi ini opsional dan dari mentor nggak harus ngoreksi ini juga ya, karena nanti biar kalau use case itu ya udahlah, biar nanti jadi persepsinya bimbing aja. Nah, sekarang kita pengen coba belajar mematangkan kelas diagram. Nah, monggo teman-teman, ini saya kasih deadline-nya. um, Kelas diagram ini sebenarnya bisa cepet lah ya kalau mau dibuat. Silahkan 2 minggu juga boleh lah, 2 minggu dari sekarang berarti kapan ya? Kelas. 2 minggu besok di sini. Oke lah, pokoknya tapi saya ada UKK. Bisa nggak ya saya ikut? Oke, nggak apa-apa. Pokoknya deadline di tanggal 29 deh ya.
Nanti saya tulis di sini. Deadline-nya adalah tanggal 29. Deadline 29 Maret 2022. Ini saya bold. Oke ya. Nah, terus kelas diagram itu sebenarnya cara membuatnya gimana sih? Nah, kelas diagram itu sebetulnya adalah visualisasi dari yang data nih. Data ini. Coba saya pakai punya siapa ya? Analisis kebutuhan. Lihat, coba. Jadi, harusnya itu sinkron dengan si data ini di analisis kebutuhan. Misal di sini Mbak Alia di data ini ada 7, maka harusnya nanti ada 7 tabel gitu. Minimal itu ada 7 tabel. Kenapa? Karena data itu ya tabel sebetulnya. Nah, nanti misal ada tabel-tabel yang lain itu nanti deh, misal ada tabel apa ya, misalnya untuk tambahan lah, misalnya untuk tambahan username and password dan lain sebagainya itu nanti deh. Ya, tapi fokus kelas diagram itu fokus pada tabel-tabel yang menjadi pokoknya dulu. Nah, informasi itu kan harusnya adalah query-query atau gabungan-gabungan dari beberapa tabel. Misal ya, saya kasih contoh yang gampang deh. Ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, nanti ada yang namanya tabel mata kuliah. Nah, dari tiga tabel ini akan dibuat query untuk bertemu jadi satu, yaitu apa? Nilai. Jadi dapat informasi nilai. Tapi tabelnya, datanya itu ada data dosen, data mahasiswa, mungkin juga data kelas kayak gitu ya. Dan sama data mata kuliah. Jadi minimal sesuaikan dengan yang ada di sini. Dan nanti akan ketahuan, oh ternyata kurang nih di datanya. Berarti di analisis kebutuhan bagian data ada yang kurang juga. Nah, ini nanti yang akan cukup panjang. Makanya ini biar agak senggang dikit ya, karena mungkin butuh proses juga untuk membuatnya. Sebenarnya sih sehari jadi sebenarnya, cuma nggak apa-apa lah. Saya buat deadline-nya 2 minggu. Semoga nggak kelamaan ya, jadi nanti ada waktu spare untuk agak santai. Tapi ya gini, nanti mentor ini kalau mentor dengerin juga ini video, misal minggu depan ada udah pada jadi, itu lebih bagus lagi. Jadi nanti akan lebih cepat lagi mulainya. Dan nanti bootcamp ini juga tidak akan semuanya itu beriringan bersama, tergantung progresnya masing-masing. Kurang lebih itu sih yang bisa saya jelaskan supaya tidak terlalu lama. Ya, terima kasih. Tetap semangat untuk mentor maupun untuk teman-teman yang sedang menjalani bootcamp. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada di dalam database. Ya, kita cek yang ada di DB mata kuliah ini. Ya. Kita cek apakah itu sama atau tidak. Nah, ya ini ya. Jadi kita lihat strukturnya. Pertama filenya koneksi.php. Oke, betul ya, kita akan mengambil koneksi dari file koneksi.php. Kemudian yang bawah nih kita cek S kode MK, S nama MK, semester dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada di dalam postnya, post kode MK dan lain sebagainya. Nah, yang kode MK yang pakai dolar-dolar itu harus sama dengan yang bawah nih. Setelah values. Ya, jadi setelah values itu harus sama dengan yang di SS ini namanya inisiasi variabel. Ya, disamakan. Jadi nanti yang akan dikirim adalah variabel tersebut. Kemudian yang di post maka itu harus sama dengan name dari tiap-tiap input. Misal tuh ada nama MK, ada semester gitu ya. Nah, itu harus sama persis namanya dengan yang ada di post. Tuh. SKS gitu ya. Kemudian ini SKS. Nah, itu harus sama. Nah, yang terakhir setelah insert into. Nah, itu yang setelah insert into maka harus kita samakan dengan yang ada di database. Nah, kita cek yang pertama. Ada kode MK. Nah, di database sama enggak namanya? Oh, pertama ini mata kuliah. Nama tabelnya mata kuliah. Nah, sedangkan di PHP admin itu adalah TB mata kuliah. Maka harus disamakan. Itu ya, TB_ mata kuliah. Terus kode MK sama nih kode MK. Nama MK sama, semester sama juga, SKS. Loh, itu beda. Nah, berarti kita edit jadi jumlah_SKS. Karena harus sama persis dengan yang ada di dalam si database itu. Simpan, terus kita coba sekarang. Kita coba inputkan, masukkan data, refresh dulu. Ada confirm resubmission ya, karena ada perubahan struktur. Kita coba isi, simpan, cek di database-nya, klik browse. Ya, ternyata sudah masuk. Ya, apa yang kita inputkan tadi itu sudah masuk ke dalam database. Nah, demikian sedikit penjelasan terkait dengan koneksi antara PHP dengan MySQL. Gitu ya. Yang harus diperhatikan tadi adalah penamaan fieldnya gitu kan. Kemudian pemanggilan variabelnya, dan tidak lupa penamaan pada inputnya. Yang penting adalah ketelitian dari kita saja sih sebenarnya. Oke, cukup ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.